Brilliant move diperlihatkan pada pertandingan ini, teman-teman. Jarang kita temukan seperti ini pertandingannya. Seorang Grandmaster muda asal India berhadapan dengan sesepuhnya, Grandmaster tentunya, Vasil Ivanchuk. Banyak langkah taktikal ataupun jebakan, tetapi di sini uniknya, teman-teman. Kalah perwira, tetapi menang posisi. Bagaimana keseruannya? Ambil ilmunya, saya akan menganalisis jalannya pertandingan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Abhimanyu Mishra memegang buah putih. Dia memulai pion E4. Vasily Ivanchuk, pion C5. Pembukaan Sicilian Defense. Putih kuda F3, lalu hitam membalas pion D6. Balasan pion center, pion D4, disambut oleh Vasily Ivanchuk. Setelah kuda memakan pion, kuda kembali mengancam pion, dan giliran kuda kembali melindungi pion. Bagaimana langkah rumusan dibentuknya Sicilian Defense yang diperlihatkan kedua pemain saat FIDE Grand Swiss 2023 ini? Gajah telah ditempatkan oleh putih di G5. Ini sering terjadi, teman-teman. Pada saat kita bertanding, ambil pelajaran pentingnya. Balasan dari Ivanchuk, kondisi seperti ini, menaikkan pion E6. Jelas, kuda akan dilindungi oleh menteri. Setelah menteri, putih ke D2, lalu hitam, pion A6, menghambat pergerakan kuda. Tetapi Abhimanyu Mishra menyederhanakan permainan, pertukaran kuda terjadi. Setelah pion pukul kuda, putih lakukan rokade sayap menteri. Pastinya sangat seru, teman-teman. Karena setelah pion D naik satu langkah, ada pelajaran penting. Putih menteri E3. Coba kita berandai sementara. Banyak teman-teman mungkin bisa melakukan langkah pion E5 dengan kondisi seperti ini. Seolah-olah mengancam kuda karena menteri dipin oleh gajah. Tetapi ini salah, teman-teman. Setelah ini terjadi, pion pukul kuda, maka pion pukul gajah. Kembali, pion pukul pion dan gajah pukul pion. Kondisi perkembangan yang dimiliki oleh hitam sangatlah aktif untuk menyerang posisi putih. Maka dari itu, kita kembali ke partai aslinya. Abhimanyu Mishra mengambil langkah yang sangat brilian, penempatan menteri ke E3. Jelas ada pinan walaupun terhalang dua pion kepada raja. Di sini Ivanchuk langsung mengeluarkan gajah ke E7. Dan ini yang terjadi, teman-teman. Kenapa dipukul dengan pion? Karena posisi file G sangat diuntungkan untuk hitam. Coba kita bandingkan. Bila dipukul dengan gajah, maka jelas, teman-teman, pion pukul pion dan harus dipukul oleh pion yang ada di C6. Karena pion yang ada di E6 terpaut dengan raja yang dipin oleh menteri. Kondisi ini putih sangat unggul karena kuda bisa manuver ke B6 ataupun mengancam gajah yang ada di F6. Maka dari itu, kebanyakan dari kita saat bertanding, kita memukul gajah ini dengan gajah, tetapi Grandmaster memukulnya dengan pion. Abhimanyu Mishra melihat kondisi seperti ini, walaupun file G diuntungkan untuk hitam, dia menggunakan langkah taktikal, pengembangan perwira yang sangat brilian. Kalian tahu, teman-teman? Yaps, gajah ke C4. Karena jelas menteri dan raja terpin oleh benteng dan menteri putih. Hitam, gajah B7, lalu benteng ke E1. Mengepin posisi raja tentunya. Pion H5 dimainkan. Karena apabila ini tidak dimainkan oleh hitam, teman-teman, karena berpeluang menterinya nanti akan didudukkan ke H6. Dan ini sangat tidak nyaman untuk hitam. Maka dari itu, pion A5, benteng sudah bisa menjaga kotak H6. Pion pukul pion, dan pion pukul pion. Pelajaran pentingnya, teman-teman. Pertukaran pion dengan gajah tentunya pengorbanan. Penyederhanaan kembali, kuda pukul pion, gajah pukul kuda,
dan benteng pukul gajah. Kenapa menteri tidak bisa pukul benteng? Jelas, rajanya akan tewas. Maka dari itu, dengan kondisi seperti ini, Vasily Ivanchuk memindahkan menterinya, menempatkan ke C7. Langkah Abimanyu mengusir menteri. Menteri mundur ke D8. Langkah berulang 2 kali terjadi, teman-teman, di pertandingan ini. Dan Abimanyu tidak punya banyak pilihan karena hitam jelas minta remis. Kenapa sih hitam tidak pukul benteng dengan menteri? Sama seperti tadi, teman-teman. Menteri akan pukul menteri, raja terpin oleh benteng. Maka dari itu, wajib hitam mengajak remis. Tapi Abimanyu, walaupun dia kalah 1 perwira, dia menang posisi. Ini partai menarik yang sangat bisa kita ambil pelajaran pentingnya. Menteri digeser ke F3 mengancam pion yang ada di H5 dan pion yang ada di F6. Hitam menyelamatkan pion yang ada di F6, menggeser rajanya, menghindari pinan. Tetapi, yaps, Abimanyu memukul pion, pertukaran benteng terjadi. Setelah menteri pukul benteng, tepat, ada posisinya di H5, ada ancaman skak. Maka dari itu hitam memilih rajanya ke G7. Tetapi teman-teman, coba kita berandai, ada langkah terbaik yang dimiliki oleh hitam bila bergeser ke E8. Apa yang terjadi? Kita jalankan, menteri skak, raja naik ke D7, walaupun ada skak, tapi bisa ditutup dengan gajah. Ada skak kembali yang diambil oleh putih. Menteri ke H3, raja jelas bergeser ke C7. Apa daya seorang menteri untuk mengganggu raja? Tentu saja, teman-teman, di kondisi seperti ini masih bisa dibilang berimbang. Walaupun yang ujung-ujungnya nanti akan remis bila melakukan 3 langkah berulang. Kita kembali ke partai aslinya. Kesimpulan dari Vasily Ivanchuk menggeser rajanya ke G7. Abimanyu langsung inisiatif benteng naik ke E3 dan diantisipasi oleh gajah apabila benteng ke G3. Tetapi ada skak oleh menteri di G4. Raja tidak bisa bergeser ke file H karena ada skakmat apabila benteng ke H3. Maka dari itu, satu pilihan, raja mundur ke F8. Putih, benteng H3, hitam, raja E7. Ada menteri datang skak. Jangan berharap bisa ditutup oleh gajah, teman-teman, karena ada pion mungil yang akan memakan gajah tersebut. Kondisi seperti ini, Vasily Ivanchuk menggeser rajanya ke D7. Lalu datang menteri skak dan tidak bisa ditutup oleh menteri karena benteng akan hangus. Begitu juga dengan kondisi seperti ini tidak bisa ditutup oleh gajah karena ada benteng yang nantinya bisa ke D3. Menteri tewas. Langkah Vasily Ivanchuk menurunkan rajanya ke E8. Brilliant move. Yaps, benteng ke H8 ditutup oleh gajah. Lalu benteng ditempatkan ke H7. Kenapa tidak langsung saja ke H7, teman-teman? Coba kita berandai. Dengan kondisi seperti ini, apabila langsung benteng ke H7, maka ada langkah yang sangat mematikan yang dimiliki oleh hitam. Kalian juga pasti tahu. Yang belum tahu, coba pikirkan. Yaps, benar, teman-teman. Tempo skak dan raja wajib bergeser ke B1. Menteri menyiksa raja putih. Tentunya Abimanyu Mishra melihat hal ini. Maka dari itu, dia mengambil tempo untuk skak, penempatan benteng ke H8. Setelah gajah ditempatkan untuk menutup ke F8, barulah benteng ke H7. Tidak ada tempo skak yang bisa dimiliki oleh hitam. Ada ancaman skakmat, maka harus ditutup oleh gajah. Berikutnya, setelah menteri ditempatkan ke C6 dan skak di sini, Vasily Ivanchuk menyerah. Sangat berharga pertandingan ini. Apabila dilanjut, raja bergeser ke F8.
Ada dua pilihan, benteng bisa ke H8 ataupun menteri bisa pukul langsung benteng yang ada di B8. Teman-teman, jika untuk melanjutkan pertandingan ini, asal kalian tidak mabuk, kalian memegang buah putih, pasti akan menang. Apalagi dengan kondisi seperti ini, pion yang ada di A6 akan tumbang. Pelajaran penting, pertandingan yang sangat berharga sudah saya berikan. Saya hanya minta kepada kalian, subscribe dan nyalakan loncengnya. Berikan komentar yang positif. Saya akan terus memberikan pertandingan berkelas pecatur dunia. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.